Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, dan juga malam. Perkenalkan, nama saya Willy Nofri Andanu dengan NIM 22042342. Dan pada video kali ini itu untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Handes Muhammad Fakrianan, MSI, PhD. Saya tidak sendiri, saya juga salah satu bagian dari kelompok satu yang beranggotakan pertama ada Arif Rahman Satria, ada Diva Ananda Marita, ada Fitri Masari, Niva Anola, Salma Awalun Nisa. Dan pemaparan materi yang bakalan kami presentasikan adalah tentang peran pemerintah Kota Padang dalam upaya penanggulangan tingkat pengangguran perkotaan di Kota Padang. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama itu bakalan langsung dibacakan oleh Arif. Kepada Arif dipersilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Ada latar belakang yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Padang 2025 yaitu 9,70%, menurun dari 10,86% di 2023 dan 9,88% di 2024. Masih jauh di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yaitu sama dengan 5%. Dan jumlah pengangguran per 2025 sekitar 47.200 orang penganggur di Kota Padang, indikasi disequilibrium atau keseimbangan antara pasokan tenaga kerja dan penyerapan pasar formal. Kemudian sektor pekerjaan, struktur ekonomi didominasi perdagangan dan jasa yang daya serapnya terbatas, mendorong peralihan tenaga kerja ke sektor informal. Angka-angka di atas menegaskan urgensi intervensi pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi mismatch keterampilan, dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal. Next. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Masalah yaitu bagaimana peran pemerintah Kota Padang dalam menanggulangi pengangguran perkotaan dari perspektif ekonomi politik. Rumusan masalahnya yaitu apa kendala ekonomi politik yang menghambat efektivitas program penanggulangan pengangguran di Kota Padang. Kemudian itu tujuan penelitian yaitu menganalisis peran pemerintah dan mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat efektivitas program ketenagakerjaan di Kota Padang. Kayak kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arif. Selanjutnya pembahasan bakalan dipresentasikan oleh Diva. Kepada Diva dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada konsep peran pemerintah. Konsep peran pemerintah menekankan fungsi regulasi, pelayanan publik, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, serta perumusan kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan bertindak sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan motivator menciptakan iklim yang stabil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, peran ini mencakup kebijakan pro-job creation, penyedia pelatihan dan pengaturan alokasi tenaga kerja lokal pada investasi. Yang pertama yaitu ada regulasi, penyusunan aturan ketenagakerjaan dan insentif investasi pada karya. Yang kedua ada fasilitasi, yaitu perantara antara pencari kerja dengan perusahaan, seperti job fair, sistem informasi lowongan kerja. Dan yang ketiga ada pemberdayaan, yaitu pelatihan berbasis kompetensi, magang, dan program padat karya sebagai perlindungan sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Diva. Selanjutnya pemaparan berikutnya akan dipresentasikan oleh Niva. Kepada Niva dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya konsep pengangguran, definisi dan klasifikasi. Pengangguran menurut Hartini dan G. Kartasaputra adalah suatu kenyataan apabila ada orang atau tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Teori menyajikan berbagai jenis pengangguran, yaitu terbuka, setengah menganggur, disguised, friksional, struktural, musiman, konjungtural, teknologi khusus, dan pengangguran muda. Pengangguran dapat digolongkan menjadi
beberapa jenis berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mulyadi Subri, tahun 2003, macam-macam pengangguran antara lain. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur. Perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakannya. Yang ketiga, setengah menganggur yang kentara, yaitu jika seseorang bekerja tidak tetap atau part-time di luar keinginannya sendiri atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya. Yang keempat, setengah menganggur yang tidak kentara. Jika seseorang bekerja secara penuh atau full-time, tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya. Yang kelima, pengangguran tidak kentara. Dalam angkatan kerja, mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi produktivitasnya. Yang keenam, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut. Yang terakhir, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian maupun daerah lokasinya dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di pemerintah Kota Padang, khususnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi kebijakan. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan model Miles-Huberman dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode serta member check. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa panduan wawancara, lembar observasi, alat perekam, dan dokumentasi. Unit analisis yaitu program ketenagakerjaan, kebijakan investasi, pelaksanaan pelatihan, dan magang. Triangulasi sumber dilakukan dengan perbandingan wawancara, observasi lapangan, program. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Diva. Pemaparan materi selanjutnya bakalan dipresentasikan oleh Salma. Kepada Salma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Adapun temuan utama dalam penelitian ini berupa intervensi dan program pemerintah. Pemerintah Kota Padang menjalankan berbagai program, yaitu berupa aplikasi Sirapi, sistem informasi lowongan, job fair, program pemagangan, pelatihan berbasis kompetensi, dan padat karya perkotaan. Kebijakan prioritas tenaga kerja lokal diterapkan pada investasi baru di hotel, retail, dan restoran, agar penyerapan tenaga kerja berpihak pada warga ber-KTP Padang. Koordinasi pemerintah, swasta, akademis, masyarakat, lembaga, pendukung dilaksanakan melalui forum HRD, LKS Triparti, dan mekanisme sosialisasi kebijakan. Adapun temuan utamanya berupa Sirapi. Aplikasi ini aplikasi integrasi informasi lowongan untuk mengurangi mismatch antara supply demand tenaga kerja. Dan pemagangan pelatihan memberi pengalaman kerja praktis banyak peserta magang yang direkrut menjadi karyawan tetap, dan padat karya perkotaan yaitu program pelindungan sosial untuk menyediakan pendapatan sementara dan memperbaiki infrastruktur lokal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Salma. Selanjutnya, pemaparan materi berikutnya bakalan dibacakan langsung oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait kendala yang menghambat efektivitas program. Yang pertama itu adanya keterbatasan anggaran APBD, di mana alokasi fisikal terbatas membatasi kuota pelatihan dan juga magang, sehingga tidak menjangkau seluruh pencari kerja. Dampaknya dampak langsung terhadap cakupan dan kualitas program. Yang kedua, distribusi informasi belum merata.
Sosialisasi program yang belum sampai pada tingkat kelurahan menyebabkan ketimpangan akses, hanya kelompok yang aktif yang mendapatkan informasi lengkap. Yang ketiga itu struktur ekonomi dan orientasi profesi, di mana dominasi sektor perdagangan atau jasa membatasi penyerapan formal. Budaya, PNS minder mengurangi fleksibilitas mencari kerja untuk masuk ke sektor swasta atau wirausaha. Hambatan ini bersifat struktural, institusional, dan juga kultur. Membutuhkan solusi terpadu berupa peningkatan sumber daya fisikal, perbaikan perbaikan informasi, dan juga perubahan orientasi pasar kerja melalui pendidikan vokasi dan kemitraan sektor swasta. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fitri. Berdasarkan pemaparan materi kelompok 1 dengan topik peran pemerintah Kota Padang dalam upaya penanggulangan tingkat pengangguran perkotaan di Kota Padang, maka dapat saya simpulkan bahwasannya pemerintah Kota Padang telah menjalankan peran aktif yang meliputi regulator, fasilitator, dan juga pemberdayaan melalui Sirafi, job fair, pemagangan, pelatihan kompetensi, dan padat karya. Upaya ini menunjukkan intervensi positif untuk mengatasi mismatch dan meningkatkan penempatan kerja lokal. Namun, efektivitas dibatasi oleh keterbatasan APBD, distribusi informasi yang belum merata, struktur ekonomi yang kurang menyerap, dan orientasi budaya kerja yang mengutamakan pekerjaan formal. Maka rekomendasinya yang pertama adalah tambahkan anggaran untuk pelatihan dan magang, pertimbangkan skema pembiayaan campuran APBD, CSR, dan juga hibah pusat. Lalu rekomendasi yang kedua adalah perluas kanal sosialisasi hingga tingkat kelurahan, memanfaatkan aplikasi Sirapi, media sosial, dan juga mitra komunitas. Rekomendasi yang ketiga adalah perkuat kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk sinkronisasi kurikulum vokasi sesuai kebutuhan industri. Dan yang terakhir, rekomendasi keempat adalah dorong investasi padat karya dengan klausul prioritas tenaga kerja lokal dan dukungan bagi UMKM agar memperluas penyerapan tenaga kerja formal. Untuk implementasi yang berkelanjutan, diperlukan tindak lanjut berupa rencana aksi terperinci, alokasi anggaran multitahun, serta indikator kerja, misalnya jumlah penempatan kerja, presentasi peserta pelatihan yang bekerja dalam 6 bulan. Berikut itu saja pemaparan dari kelompok 1 tentang peran pemerintah Kota Padang dalam upaya penanggulangan tingkat pengangguran perkotaan di Kota Padang. Kami dari kelompok 1 jika ada salah kata dan juga uh, kendala dalam presentasi ini mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.